如果回到那天，我半生坎坷，却多不由我。你跟我走吧，去哪儿？去哪儿无所谓，天涯海角。如果回到那天，我会倾尽全力守护你。我知道。 Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Kemarahan nyata. Gunung Qingyun, Puncak Tongtian. Di Crystal Hall, pemandangan khusyuk dan agung di masa lalu, tampak berubah pada hari ini. Derap langkah kaki terdengar di dalam dan di luar aula tanpa henti, bisikan panik namun panik menyebar seperti riak air. Di kejauhan, bahkan tampaknya ada keributan, ini tidak akan pernah dibayangkan terjadi di Tongtian Peak, dan mendengarkannya sekarang, raket itu tampaknya semakin keras dan mendekati ke arah Tongtian Peak. Crystal Hall terletak di tanah tinggi, menjulang di atas lautan awan, bahkan jika melewati jembatan pelangi, naik dari tangga batu di samping kolam giok, masih akan jauh tetapi dari volume suara hiruk-pikuk, kemungkinan besar mereka naik lebih dari setengah tangga. Murid paling senior cabang tertua Tongtian Peak, Xiao Yichai mendengar berita itu dan bergegas, dikawal oleh beberapa murid junior, ia melangkah ke Crystal Hall, untuk beberapa alasan di wajahnya yang gagah, mengungkapkan kelelahan, tidak tahu apa yang bisa membuat ini sangat terampil, bakat luar biasa dari generasi muda Sekte Qingyun menghabiskan begitu banyak usaha dan energi. Tetapi meskipun dia tampak lelah, begitu dia memasuki aula besar, itu masih wajah yang serius, alisnya mengerutkan kening, sedikit marah berkata, "Ada apa? Bukankah masih ada cukup banyak masalah? Siapa yang berani, benar-benar membuat banyak kebisingan di sini?" Di samping, beberapa murid muda yang menjaga di pintu masuk aula besar, bergegas. Sejak setelah pertempuran dengan Dewa Bis, Pendeta Daoxuan telah mengasingkan diri, dan emosinya anehnya berubah eksentrik. Semua urusan di Tongtian Peak sebagian besar ditangani oleh kakak senior yang sangat populer ini, di mata para murid yang lebih muda, mereka sangat kagum padanya. Tetapi pada saat hiruk-pikuk itu semakin keras, semua murid yang lebih muda malah terlihat aneh. Salah satu dari mereka maju, menekan suaranya dan berkata, "Kakak Xiao, Paman Su Guru dari Big Bamboo Valley ada di sini." Xiao Yichai tidak terkejut, bertanya dengan heran, "Suruh Su Guru Paman." Kelompok itu semua mengangguk. Xiao Yichai berkata, "Apa yang dia lakukan di sini? Karena dia ada di sini, mengapa tidak ada yang melaporkannya dan malah membuat keributan seperti itu?" Sebelum dia bisa selesai, keriuhan di luar aula tiba-tiba melonjak, seolah-olah seseorang akhirnya kehilangan kesabarannya, peluit yang jelas terdengar dari jauh, seperti teriakan burung phoenix, riang dan santai. Ekspresi Xiao Yichai berubah, buru-buru berjalan ke pintu, sambil berbicara, "Ini buruk, mari kita pergi dengan cepat. Tunggu, saudara junior Chao, saudara junior Yu, kalian berdua segera pergi ke halaman belakang, mengundang beberapa paman guru untuk datang dan membujuk paman guru Su, kita semua junior, tidak pantas berbicara, cepat pergi." Dua murid muda di sampingnya dengan cepat mengangguk, berbalik dan berlari ke belakang aula. Xiao Yichai berjalan dengan langkah-langkah besar ke pintu masuk, tampak hendak mencapainya, peluit yang jelas tiba-tiba menjadi mendesak, membuat suara keras. Wajah Xiao Yichai berubah putih, sosoknya dalam sekejap melayang ke pintu masuk, pada saat yang sama mengangkat suaranya dan berteriak, "Su Guru Paman, ayo bicarakan, tolong jangan." Sebelum dia selesai, dia tiba-tiba mendengar suara "Ayah, ayo." Tubuh Xiao Yichai berhenti dan menegang. Di luar pintu masuk, di bawah gambar langit biru yang hangat dan cerah, putong, beberapa sosok manusia jatuh dari luar, tidak ada yang bisa berdiri tegak, masing-masing berputar tanpa henti, setelah beberapa saat hualala jatuh ke tanah lain. Crystal Hall gempar. "Hei!" Dengusan dingin, sesosok ramping terlihat, diam-diam muncul di pintu masuk, itu suruh. Suara ini, langsung mengejutkan seluruh aula. Di Crystal Hall yang besar, tidak ada suara, tatapan semua orang, semua berkumpul pada wanita yang menunjukkan kekuatannya. Rambut hitam mengkilap di sisir, dimasukkan dengan phoenix emas dengan mata batu giok merah dijepit rambut penerbangan, 3 potong lonceng batu giok kaca menjuntai dari mulut phoenix, dengan lembut bergetar. 2 alis anggun,
Cantik namun dingin, murni dan bahkan lebih menawan, bibir merah tertutup rapat, pipi seperti salju, sepasang mata yang sangat jernih dan cerah, membawa 30% kemarahan. Pakaian longgar yang biasa lenyap, sekarang Suru dengan pakaian putih polos, membungkus tubuhnya dengan erat, kurang menawan tetapi lebih bersemangat. Pada saat yang sama tangannya memegangi selubung pedang surgawi berwarna hijau gelap. Pedang itu bersinar, meskipun sarungnya menyelimutinya, tetapi lapisan-lapisan energi pedang, yang tak terlihat namun menyebar, membuat orang merasa bahwa pedang ini spiritual, akan melompat keluar dan menari. Mata Xiao Yichai berkedut beberapa kali, tanpa sadar merasakan hawa dingin di belakangnya. Wajah Suru seperti embun beku, matanya dingin, menyapu kerumunan di aula. Sekilas, meskipun wajahnya cantik tetapi tidak ada yang berani menatapnya. Xiao Yichai melirik murid-murid muda yang mengerang dan perlahan-lahan bangkit dari tanah, meskipun mereka memiliki beberapa memar tetapi semua luka kecil, belum lagi tendon atau tulang, bahkan darah jarang. Pandangan ini, membuat hatinya lebih tenang, tampak seperti meskipun Paman Suru Supaman entah kenapa meletus dengan marah tetapi pada akhirnya masih menghargai hubungannya dengan sekte dan tidak menyerang dengan keras. Jika tidak menurut basa-basi sesepuh para tetua itu, tentang wanita itu sangat kuat, saudara-saudara junior ini akan lebih menderita. Namun meskipun begitu, mata Xiao Yichai tiba-tiba berubah dingin, mata Suru pada akhirnya jatuh kepadanya. Xiao Yichai membuat tawa kering, mengambil satu langkah, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, sementara diam-diam melirik pedang hijau gelap di tangannya, berkata, "Ini, Suguru Paman, mengapa kamu begitu bebas hari ini, datang untuk mengunjungi puncak Tongtian kami?" Suru dengan dingin menatap Xiao Yichai, mendengus dengan dingin, mengabaikan pertanyaan Xiao Yichai, tidak menunjukkan niat untuk mengembalikan salam. Xiao Yichai juga, masih berdiri dengan bangga di sana, wajahnya seperti embun beku, dengan dingin berkata, "Selesai dengan omong kosong, pergi dan panggil Daoxuan keluar sini." Begitu kata-kata itu diucapkan, keributan segera melewati murid-murid Tongtian Peak yang hampir berjumlah 100 di aula. Wajah Xiao Yichai juga berubah, tertegun lama, berkata, "Suguru Paman, apakah ada sesuatu yang terjadi? Guru selalu berada di pengasingan." "Oh benar, di mana Paman Guru Tian? Mengapa dia tidak ikut denganmu? Lebih baik jika dia tidak menyebut-nyebut Tian Bui." Begitu dia mengatakannya, wajah Suru segera berubah, ekspresi wajahnya berubah terus-menerus, 30% kesedihan, 30% kecemasan, dan bahkan lebih dari 30% kemarahan dan jejak udara dingin yang mematikan. Mengaum, tiba-tiba, raungan rendah seperti seruan binatang buas, datang dari Crystal Hall ini. Semua orang terkejut, dan kemudian menemukan, suara ini sebenarnya berasal dari pedang hijau gelap yang aneh di tangan Suru. 5 jari Suru berwarna putih karena menggenggam pedang, buku-buku jari yang lebih ramping bahkan lebih putih dari kurangnya darah. Seolah-olah ia merasakan sesuatu, cahaya pedang yang terang, pada saat itu, berubah lebih terang, membuat suara seperti raungan binatang buas. Momentum pedang ini kuat, berapi-api dan pantang menyerah, di tangan Suru, yang tampak lembut dan ramah biasanya, tampaknya tidak cocok sama sekali, sebaliknya seperti harimau yang menumbuhkan sayap, meningkatkan aura pembunuh. Xiao Yichai tanpa sadar melangkah mundur, kulit kepalanya kesemutan, tetapi tidak tahu apa yang dikatakannya salah, dan dari semua orang ini adalah paman guru seniornya sendiri, dan suaminya Tian Bui adalah sekte King Yun yang sangat dihormati sebagai pemimpin Big Bamboo. Tidak peduli apapun, ini bukan seseorang yang bisa dia lawan dengan mudah. Dengan demikian, Suru yang melanggar Crystal Hall, sudah membuat pelanggaran besar, tetapi memandangnya, tidak ada tanda-tanda ketakutan, jelas tatapan yang tidak hanya ingin membuat masalah tetapi ingin membuatnya menjadi masalah besar. Dalam pedang hijau tua yang aneh dan raungan yang dalam, Suru menghadap Xiao Yichai, menggambar kata demi kata, "Suruh Daoxuan keluar, aku ingin menanyainya dengan benar, apa tepatnya yang dia lakukan pada Bui." Xiao Yichai terkejut, tiba-tiba mendongak, keheningan memekakkan telinga instan di aula. Kemudian pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah terburu-buru dari belakang aula, suara tua Kuyu terdengar dari kejauhan, "Su Junior Sister, apakah ada sesuatu yang terjadi pada saudara Junior Bui? Mari kita bicarakan, kita semua sekte King Yun, kamu tidak boleh gegabah." Mengikuti suara itu, beberapa tetua keluar dalam satu file dari belakang aula, 2 yang pertama, satu dengan rambut hitam, yang lain putih, pada saat yang sama dengan janggut putih. Namun, suara Kuyu itu, milik orang dengan rambut hitam, seperti untuk sesepuh janggut putih,
Itu adalah Penatua Fan, yang merupakan penengah untuk kompetisi seni bela diri cabang King Yun Hill 7 ketika Zhang Xiao Fan masih ada di sana. Beberapa dekade ini, Sekte King Yun mengalami dua perang besar, generasi tua-tua, baik mati atau terluka, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Suru memandangi para lelaki tua yang sedang berjalan, mengerutkan kening, mendengus tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Pria tua berjanggut putih Van Elder melirik Suru, terbatuk sekali, mulutnya malah bergumam beberapa kata. Di sebelahnya, Penatua berambut hitam melirik ke sekeliling, melihat beberapa murid memar, dia mengerutkan kening, hendak berbicara dengan Suru, sebaliknya Suru dengan dingin berkata kepada tetua Van itu, "Kakak senior Van, apakah kamu memarahiku dengan tenang?" Penatua Van menatapnya, memerah tetapi segera menggelengkan kepalanya, "Tidak, Su Junior, aku memiliki dengan kamu dan Tian Junior saudara bertahun-tahun persahabatan, aku tidak sabar untuk mengagumi kamu, bagaimana aku memarahimu?" Penatua berambut hitam berbalik dan melirik Van Penatua, mengerutkan kening. Penatua Van membuat tawa kering, menunjuk dan berkata, "Kakak senior Yang, katamu. Orang dengan rambut hitam yang dipanggil sebagai kakak senior Yang, berbalik, menghadap Suru berkata, "Su Junior Sister, baiklah, tenang dulu, apa yang terjadi sebenarnya, ceritakan detailnya kepada saya. Anda biasanya berhati-hati dan orang yang lembut, mengapa hari ini kamu melakukan ini yang bahkan saudara junior Tian mungkin tidak berani melakukannya?" Wajah Suru masih dingin, tetapi pedang di sampingnya tampak sedikit melemah, tidak membuat raungan aneh yang dalam, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Ketika Suru memegang pedang dan berdiri di sana, kekuatan benar-benar membuat murid-murid King Yun gemetar ketakutan. Suru menatap yang tua, bibirnya bergerak-gerak, mencibir, "Apa yang tidak berani dilakukan Bui, tidak berarti aku tidak akan melakukannya. Aku ingin melihat Daok Xuan, panggil dia." Beberapa penatua saling memandang, setelah beberapa saat, penatua yang batuk, berkata, "Su Junior Sister, kakak kepala sekte senior telah diasingkan selama beberapa hari. Itu benar-benar ketidaknyamanan baginya untuk muncul, mengapa Anda tidak mengatakan dulu, apa yang membuatmu sangat marah, dan apa yang terjadi pada saudara junior Tian? Mengapa dia tidak bersamamu?" Suru mengerutkan kening. Wajahnya yang halus dan cantik meningkat dengan 30% dari kegigihan dan kemarahan. Berkata dengan keras, "Bukankah dia ditahan oleh kalian semua Tong Tian Pik?" Begitu dia mengatakan kata-kata itu, Tetua Yang, Tetua Fan dan semua orang di Tong Tian Pik terkejut. Tetua Yang dengan cepat berkata, "Su Junior Sister, kamu tidak boleh berbicara sembarangan, saudara junior Tian adalah salah satu dari 7 pemimpin cabang King Yun, di sekte kami, selain kakak senior pendeta Daok Xuan, dia dan kakak senior Zheng Suchang Zheng adalah yang paling dihormati, lebih jauh lagi semua orang adalah sesama murid, di mana akan ada yang ditahan seperti itu, pasti tidak." Suru mencibir, dengan tegas berkata, "Jangan berpikir bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi pada Daok Xuan, justru karena kita tahu implikasinya, Bui kemudian mengambil risiko dan naik untuk berbicara dengannya. Tetapi sampai sekarang, tidak ada berita, siapa yang harus saya cari jika bukan kalian semua?" Penatua yang tertegun, Penatua Fan yang berdiri di samping berpaling ke Xiao Yichai berkata, "Keponakan Xiao, pemimpin Big Bamboo Valley Tian Bui, apakah dia mengunjungi Tong Tian Pik baru-baru ini?" Xiao Yichai menggelengkan kepalanya karena bingung, berkata, "Tidak, murid selalu bertanggung jawab atas urusan Tong Tian Pik, tetapi dalam beberapa bulan ini, Paman Guru Tian benar-benar tidak memberitahu kami bahwa ia akan datang ke Tong Tian Pik." Suru melirik Van Elder, dengan dingin berkata, "Apa yang dia pikir dia datang ke sini, masih akan mengirimkan undangan untuk kunjungan," perlahan-lahan menikmati teh sambil menunggu. Penatua Van berubah merah, tidak berbicara. Penatua yang sudah berbicara dengan Xiao Yichai, "Keponakan Xiao, karena itu, segera pergi ke pendiri Ancestral Hall dan bertanya sekte kepala kakak, jika mungkin, yang terbaik jika dia bisa datang ke sini, berbicara sebelum semua orang, kita semua akan mengerti." Xiao Yichai ragu-ragu sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan pergi sekarang." Setelah berbicara, dia berbalik dan dengan cepat berjalan ke aula belakang, dengan langkah-langkah besar. Penatua yang memperhatikan Xiao Yichai menghilang, berbalik dan tersenyum dan berkata, "Su Junior Sister, saya tahu Anda dan suami Anda memiliki kasih sayang yang dalam, tidak bisa membantu tetapi pikiran Anda menjadi kusut karena kekhawatiran Anda, tetapi kali ini dengan ceroboh memaksakan cara Anda di Tong Tian Pik, ini benar-benar terlalu banyak."
Suru terdiam sesaat, dengan ringan berkata, "Kakak senior Yang, kamu benar, jika memang benar Bui baik-baik saja, dan hanya aku yang membayangkan, Suru akan menerima hukuman Sekte Qingyun." Yang lebih tua melambaikan tangannya, tersenyum dan berkata, "Lihat dirimu, aku tidak bermaksud begitu." Suru tiba-tiba beralih topik, memotong dan berbicara dengan final, "Tetapi jika memang benar bahwa sesuatu terjadi pada Bui di sini, kakak senior Yang," mata cerahnya yang cerah berkilau, kilatan menyapu masa lalu, kata-katanya mencerminkan kekhawatiran dan kegelisahannya, tanpa ragu-ragu atau meninggalkan ruang untuk bertobat, kemudian Sekte Qingyun selama 2000 tahun terakhir, akan memiliki murid Suru yang tidak berbakti, untuk orang yang ia lewatkan dan khawatirkan, pada Sekte Qingyun ini Tong Tianpik, untuk generasi leluhur, kepada saudara senior kepala sekte yang terkenal itu, menuntut keadilan. Teriakan ringan, dia melambaikan tangannya seperti pisau, menusuk udara, cahaya pedang hijau tua langsung melonjak, suara tajam pecah dan diikuti oleh suara teredam, debu terbang, semua orang hanya merasa tanah di bawah sedikit bergetar, seperti gempa bumi. Sampai debu mereda, mereka melihat pedang di tangan Suru, bersama dengan sarungnya menghantam lantai batu kokoh yang kokoh di tengah aula, dan tanah di sekitarnya, tidak memiliki jejak retakan. Misterius, pedang hijau gelap di tanah, meskipun meninggalkan tangan Suru tetapi kekuatan pedang bahkan lebih kuat, seperti binatang buas yang mencicipi darah, kembali menggeram. Penatua yang itu memandangi pedang yang tertanam di hadapannya dan Suru, tersenyum pahit dan berkata, "Su Junior Sister, ini belum mencapai tahap itu bukan? Mengapa Anda bahkan mengeluarkan tinta salju, yang telah disegel selama ratusan tahun?" Suru mencibir, "Yang kakak senior, kau tahu itu, Bui yang ingin aku menyegel tinta salju ini, karena bersamanya, menyegelnya, aku juga tidak peduli. Tapi jika sesuatu terjadi padanya, aku akan gunakan tinta salju ini, untuk mencari bimbingan dari kakak senior sekte kepala." Yang penat menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, berkata, kupikir kamu sudah menikah dengan Tian Junior Brother selama bertahun-tahun, akan mengubah emosimu sejak dulu, lupakan saja, toh aku tidak dapat membujukmu, lebih baik kita pergi dan duduk, tunggu bersama Xiao Yichai untuk mengundang saudara senior kepala sekte. Suru tanpa ekspresi tetapi mendengus, dan perlahan berjalan ke samping dengan yang lebih tua dan duduk. Di Crystal Hall, suasananya perlahan mereda, yang penatua di samping menurunkan suaranya, berbicara kepada Suru, mungkin masih berusaha menghiburnya untuk tidak terlalu terburu-buru. Tetua lainnya berdiri di belakang yang tua atau juga duduk, hanya Fan yang lebih tua mengambil waktu dan berjalan ke pintu masuk, tinggal jauh dari Suru. Adapun murid-murid muda lainnya, status mereka rendah, termasuk kemarahan Suru, masing-masing berdiri semakin jauh. Di antara tetua puncak Tongtian, Penatua Fan adalah yang paling santai, orang-orang juga menganggapnya lucu dan lucu, meskipun budidayanya kurang dibandingkan dengan para penatua lainnya, tetapi di antara para murid yang lebih muda, ia yang paling populer, apakah terhadap murid-muridnya sendiri atau keponakan-keponakan lainnya, semuanya sangat dekat. Pada saat ini semua orang melihat Penatua Fan berdiri di sisinya sendiri, banyak dari murid yang lebih muda diam-diam pergi, di antara mereka ada yang dirobohkan oleh Suru dan juga murid-muridnya sendiri. Penatua Fan memandangi beberapa murid, menggelengkan kepalanya, seorang murid muda tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan suara kecil, "Guru, itu, bahwa paman guru Suru mengapa dia begitu galak? Biasanya dia sangat lembut, mengapa ketika dia begitu galak dia sekuat ini?" Penatua Fan dengan janggut putihnya memutar matanya ke arah murid itu, dengan suara "Hei" meniup janggutnya, berkata, "Kamu orang baru saja bergabung dengan Sekte Qingyun, apa yang kamu tahu?" Ketika wanita itu cerewet pada waktu itu, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Murid-murid muda yang perlahan-lahan mengelilinginya, semua dari mereka asyik mendengarkan, seseorang dengan lembut berseru, "Ah, benar-benar tidak tahu, paman guru Suru dengan itu, kecantikan, haruskah kecantikan yang berkuasa saat itu?" Penatua penggemar "Hei" tertawa, diam-diam melirik Suru dan yang lebih tua, mereka berbicara, jelas tidak memperhatikan murid-murid muda, dan jadi merasa berani dan berkata, "Omong-omong, dia juga dianggap yang paling terkenal di antara generasi murid perempuan kita, seperti, dia mengangguk, tiba-tiba mengungkapkan senyum misterius, berbisik, seperti itu Lu Sueki dari lembah bambu kecil." Murid-murid di sekitar membuat suara "ah" semua tampak seperti mereka pahami, masing-masing mengangguk, menunjukkan bahwa mereka memahami makna Van Elder.
Penatua penggemar, dengan ratusan menanggapi satu panggilan, tidak bisa tidak merasa sombong, mengatakan, sebenarnya untuk berbicara tentang itu pada awalnya, meskipun keterampilannya tidak buruk tetapi ada orang lain yang lebih kuat, seperti kakak senior Daoxuan dan Wan kakak senior, mereka semua bakat langka selama ribuan tahun, secara alami lebih kuat darinya, hanya karena dia masih muda, dan cantik, termasuk dia memiliki gurunya Zenyu sebagai guru yang hebat sebagai pendukung, tidak ada yang berani mengacaukannya, oleh karena itu dia berani membuat masalah di mana-mana. Saya masih ingat, ketika dia membuat kekacauan di Sekte King Yun sendirian, termasuk yang hampir sama ganasnya, Ibu Harimau Suyue, bocah busuk, mengapa kamu memukul saya, bersikap baik, saya belum selesai. Van Elder dengan bersemangat, melanjutkan, pada saat itu Suyue, mengapa semua ekspresi Anda seperti ini, saya tahu, Anda semua tidak mengerti siapa yang saya maksudkan. Hehe, sebenarnya itu adalah lembah bambu kecil Suyue Master, dia adalah kakak senior Suru, pada waktu itu dengan temperamen yang agresif, sama dengan Suru, yang terkenal di sekte kita. Hei, bocah yang busuk, mengapa kau terus menarikku? Aku bilang, aku masih gurumu, jangan bersikap kasar, di mana aku tadi? Oh, aku ingat, berbicara tentang Suyue. Suru itu pada waktu itu walaupun cerdas, melakukan segala macam hal tetapi sejak dia menikahi lembah bambu besar Tian Buyi, dia sepertinya berubah menjadi orang lain, seperti apa yang kamu semua tahu, beberapa dari kita yang lebih tua sebenarnya merasa sangat aneh, tapi itu tetap merupakan hal yang baik pada akhirnya. Tapi berbicara tentang Suyue itu, dia tidak mengubah sedikit pun, betapa sengitnya dia pada waktu itu, dia masih sangat ganas, bahkan para murid di bawahnya, misalnya Lu Sueki yang kalian semua sukai, hampir identik dengannya pada waktu itu, melihat hantu. Van Penatua mengayunkan tubuhnya, dengan marah berkata, bocah yang busuk, mengapa kamu terus menarikku? Kamu tidak memiliki pemukulan untuk waktu yang lama, kulitmu merasa gatal itu. Kata-katanya tiba-tiba terpotong, mulut sedikit terbuka, melihat lingkaran para murid dengan kepala tertunduk ke samping, diam dan tidak bergerak. Di luar pintu, Suyue Master terlihat acuh tak acuh, dengan dingin berdiri di sana mengawasi Van Elder, di sisinya, Wen Min juga menatap Van Elder, tetapi itu adalah ekspresi kemarahan. Dahi Van Elder langsung dipenuhi keringat, wajah tuanya semua merah, mundur beberapa langkah, sangat malu, terus memaksakan senyum. Suyue Master perlahan berjalan, tapi dia tidak lagi melihat Van yang lebih tua, sebaliknya Wen Min yang enggan, dengan penuh kebencian melotot padanya. Penatua penggemar di antara sesepuh King Yun, selalu terkenal karena terlalu banyak bicara, kali ini ketahuan, itu sangat memalukan. Tapi Suru dan Yang Elder jelas tidak tahu apa yang terjadi di sini. Suru melihat Suyue Master, jejak kejutan di wajahnya, berkata, kakak senior, mengapa kamu di sini? Suyue Master sedikit mengernyit, melihat sekeliling dan berkata, saya ingin bertanya dulu. Anda tidak berada di lembah bambu besar, mengapa Anda di sini sendirian? Jika ada sesuatu, itu harus Tian Buyi yang akan datang, mengapa Anda di sini? Mulut Suru bergerak, mengawasi kakak perempuan seniornya, tiba-tiba hatinya sakit, matanya memerah. Suyue Master tertegun, perasaan gelisah di hatinya, melihat yang lebih tua di samping, yang lebih tua menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Suyue Master merasa sedikit cemas, dia tumbuh bersama Suru, kedalaman persahabatan mereka, jelas tidak biasa, seperti saudara perempuan sejati, kali ini menonton Suru seperti sesuatu yang serius telah terjadi, dia bahkan lebih khawatir, tiba-tiba dia melihat hijau gelap pedang di tanah, tinta salju, kejutan itu bahkan lebih. Ketika dia diminta untuk bertanya lebih banyak, tiba-tiba langkah kaki terburu-buru dari aula belakang terdengar, Xiao Yichai seperti angin puyuh menyapu, ekspresi panik jarang terlihat di wajahnya. Sesuatu terjadi, semua orang kaget. Suru seperti disambar petir, merasakan hong suara di benaknya, memutar-mutarnya, kekhawatiran yang telah memakannya, hampir terasa seperti meledak tetapi dia merasakan kehitaman di depan matanya, hampir pingsan. Suyue Master menangkap Suru berwajah pucat, menoleh ke Xiao Yichai dan berteriak, ada apa, katakan dengan jelas.